Lagi-lagi 5 organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia menggelar demo di depan gedung DPR. Mereka meminta dihentikan pembahasan mengenai RUU Kesehatan yang dianggap merugikan tenaga kesehatan. Mereka bahkan mengancam jika pemerintah dan DPR meneruskan pembahasan, seluruh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia akan mogok kerja. Apa komentar Anda mengenai ancaman mogok kerja tenaga kesehatan jika RUU Kesehatan tetap dibahas? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Saya mau demo ya. Seharusnya kalau memang pelayanan kesehatan sudah bagus, itu rancang undang-undang ya tidak diperlukan. Karena selama ini kurang memuaskan untuk masyarakat, maka itu perlu disempurnakan rancang undang-undangnya. Demikian yang sampaikan. Terima kasih. Iya, saya rasa gini ya, lucu juga dengarnya ya. Sebagai organisasi profesi seharusnya kan bisa bersikap profesional ya, ya kan? Jadi dengan mogok kerja, artinya mogok praktek, ini justru menunjukkan sebaliknya ya. Tidak menunjukkan sikap profesionalitasnya gitu kan, gitu memalukan sih sebenarnya saya bilang. Jadi gini, pertanyaan saya gini, esensi penolakannya apa? Iya kan? Karena kalau saya tahu salah satu isi dari RUU Kesehatan ini kan di mana kewenangan dari IDI kan dihilangkan. Apakah karena itu penolakannya? Iya kan? Dan saya setuju kalau itu. Karena sektor kesehatan ini jendelanya adalah Kementerian Kesehatan, bukan di organisasi profesi. Dan sistem kesehatan kita harus diakui kok, memang harus ada perbaikan-perbaikan. Tidak mungkin bisa dilakukan perbaikan di sistem kesehatan kalau undang-undangnya nggak diperbaiki. Seperti itu. Jadi marilah IDI, kalau misalkan dan organisasi profesi yang lain, kalau misalkan ada masukan-masukan, berikan masukan kepada pemerintah, bukan dengan aksi mogok seperti ini. Itu nggak menunjukkan profesionalitas yang memalukan justru. Saya kira kelompok ini mereka mengatasnamakan beberapa organisasi termasuk IDI dan lain-lain. Boleh-boleh saja mereka berdemo, tetapi di dalam tadi yang disebutkan sampai mereka memberikan ancaman akan mogok, saya kira mereka udah punya dalam kutip itu satu rencana yang kurang baik. Kalau mereka merasa rancangan undang-undang ini ada persoalan, silakan diberikan argumentasi, bukan demo yang menggunakan bahasa mengancam. Kalau ada mengancam berarti itikadnya kurang baik. Itu pertama. Lantas kedua, saya melihat bahwa pemerintahan Jokowi terakhir-terakhir ini mulai mencoba menjalankan apa yang menjadi slogan Pak Jokowi, yaitu revolusi mental, dengan cara memasuki hukum-hukum, dengan menggulirkan rancangan undang-undang, dengan harapan bisa disetujui DPR, kemudian dieksekusikan undang-undang itu, termasuk dalam hal rencana undang-undang perampasan aset dari korupsi. Ini saya melihat memang udah ada tindakan, walaupun banyak masyarakat kan mengharapkan langsung berubah menjadi baik seketika, tetapi bukan membalikan telapak tangan ya. Lihat beberapa tindakan ini mulai dilakukan, dan saya kira masyarakat mendukung rancangan undang-undang kesehatan ini untuk menghasilkan, memberikan dampak ke dunia kedokteran kita yang semakin baik dan berdampak terhadap pasien yang semakin baik. Saya kira gitu. Tujuan Pak Jokowi itu kan karena juga banyak di Indonesia itu pasien yang menengah bawah ya, yang nggak bisa berobat ke luar negeri, itu sampai lumpuh, buta, dan cacat gitu kayak malpraktek dokter ya. Dan kita seringkali kalau operasi itu suruh tanda tangan rumah sakit dan dokter nggak boleh diminta tanggung jawab ya. Nah kalau begitu kan memang bahaya pasien yang menengah bawah kan nggak punya duit ke Malaysia atau kemana ya. Banyak yang jadi korban tuh, teman-teman saya juga banyak. Tujuan Pak Jokowi itu baik, jangan takut Pak Jokowi. Di Indonesia pasti mendukung. Tujuannya juga supaya mutu kualitas tenaga kesehatan di Indonesia itu bagus, nggak kalah sama Malaysia. Jadi nggak usah berobat ke luar negeri lagi. Buat tomat ikan hiu, Pak Dokter, Bu Dokter, I love you. Yang kedua, saya mau mendukung Aldi Taher menjadi anggota dewan di DPR atau di DPRD.
dan dia dikasih tugas untuk masalah ini, ya, biar Aldi Taher yang ngurusin. Karena ini agak aneh ya, jadi ya, itu kan tadi ada berapa perhimpunan, bidan, apoteker ya. Jadi kayaknya nih bidan, dokter, semua kayaknya sudah tidak bisa berkomunikasi, tidak mencair ya, anggota dewan ya. Jadi mungkin kita harus pilih anggota dewan yang berikutnya mirip-mirip kayak Aldi Taher gitu. Terus yang berikutnya juga lagi perlu mereka kurang ngajak satu, presiden buruh tuh, Setat Iqbal, iya. Nah itu diajak aja, karena ini tenaga kesehatan gayanya udah kayak gaya buruh nih, mau kerja gitu ya. Padahal kan mereka melayani untuk kemanusiaan gitu. Kalau ada yang sakit kan gitu, masa saya nggak mau ngelayanin lagi demo gitu kan. Jadi mirip buruh nih kayaknya nih. Jadi heran ya, ada penurunan nilai nih. Bukannya buruh bersikap berpikiran seperti para tenaga kesehatan, tapi ini malah sebaliknya. Kelakuan tenaga kesehatan udah kayak buruh. Bingung deh. Oke, ini mau persoalan ini saya juga heran juga kok bisa terjadi seperti ini tenaga kesehatan. Kalau saya dulu sekolah IPS ya, namanya dokter itu adalah pahlawan. Mereka menyelamatkan nyawa pasien. Nah, sekarang tiba-tiba muncul demo soal ini, masalah ilmu kesehatan dipermasalahkan. Nah, yang soal ancaman mogok, wah, ya bahaya dong buat pasien-pasien rumah sakit. Yeah. Kalau lagi ada sedang kondisi kritis atau lagi tidak baik dia punya kesehatannya. Jadi mau diapain orang sekarang pasiennya? Udah deh, thank you. Makan nasi sama lalapan cocok terasi. Perawat dokter demo lagi. Itulah demokrasi di Indonesia, tau nggak? Mau demo, mau apa kayak, mau korupsi kayak ya, orang partai mau pindah presiden apapun boleh, pindah semua bisa diatur, tidak? Jadi lama-lama pergi berobat ke Penang, lebih murah, lebih bagus. Nah, ternyata yang mana salah? Apakah demokrasi kita salah atau peraturan nggak cocok mereka? Ya itulah. Jadi ceritanya ya bisa mesti ke warung kopi nggak ada habisnya. Ini seru ya demo-demoan ya. Ternyata bukan anak STM aja yang demo nih. Anak-anak dokter pun, ada orang dokter sama ini perawat-perawat bisa demo ya. Harusnya mereka punya hati nurani lah. Ya kan, baca baik-baik isinya. Belum juga dibaca. Ada yang nggak baca juga ikut-ikutan. Baca ini kan saya rasa digerakin sama masyarakat. Dia ada yang gerakin mereka lah. Janganlah. Kalau dokter itu harus pakai hati nurani lah. Kalau mereka sampai nggak mau kerja, demo gitu. Terus yang pasien siapa? Kasihan kan kebetulan orang tuanya mereka yang begitu gimana yang sakit. Janganlah, hati nurani itu dipakai. Apapun kebijakan pemerintah itu kalau paling bagus tuh musyawarah dan duduk bersama lah. Siapapun pemerintahannya akan sama. Kita nggak lihat Pak Jokowinya, siapapun yang jadi presiden nanti. Kalau kayak gini sedikit-sedikit demo, jalan keluarnya nggak ada demo, ini kan nggak baik lah. Nggak baik lah. Ya, saya sarankan ke mereka ya pakai hati nurani lah. Terima kasih. Kalau ada dokter asing menambah kompetisi ya, jadi ada terjadi persaingan, jadi saling meningkatkan kualitas gitu loh. Jadi menurut saya sih, jadi kita mungkin nggak perlu keluar negeri gitu loh kalau mau dapat dokter yang bagus gitu loh. Itu aja sih. Saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Tapi setelah menurut perasaan saya semenjak Doni Jiplater itu ditangkap, banyak sekali masalah-masalah yang kira-kira mungkin ada hubungannya dengan politik, termasuk masalah kemarin. Mungkin nanti sebentar lagi juga ada lagi. Tak apa yang kira-kira membuat gaduh. Tujuannya baik ya. Harusnya ya harus tetap disupport ya, karena kan banyak berita tentang masalah ini yang terlalu mempunyai kekuatan yang melebihi kedokteran begitu loh. Jadi ini saya rasa juga mungkin perlu ditelah ulang ya. Ini sebenarnya mereka ini justru membantu kedokteran di Indonesia nggak? Karena pada prinsipnya seperti Pak Jokowi bilang, itu kan setahun itu kurang lebih sekitar 161 triliun orang Indonesia berobat ke luar negeri karena mereka tidak merasakan manfaat yang luar biasa dan pengeluaran uang yang berlebihan, tetapi kesembuhan penyakit tidak terjadi gitu. Jadi apa gunanya mereka demo kalau memang pada dasarnya itu tidak membawa kebaikan? Memang harus ada perubahan yang membaik. Harus diterima karena mereka juga harus melihat ini sebagai satu
apa perubahannya bahwa ini dengan adanya Pak Jokowi yang melakukan revolusi dari sisi segala bidang, harusnya ini juga harus dilakukan gitu, kalau menurut saya. Makanya kita bingung ya semuanya ini, pemerintah sama DPR ini mengacak-acak semua aturan kehidupan rakyat Indonesia, dari tenaga kerja, dari ini, dari itu. Aduh, tapi yang diputuskan MK itu nggak berpengaruh oleh mereka itu. Nah, kembali lagi saya bilang, mereka, pemerintah dan DPR ini, wakil rakyat ini, mereka paham tidak bikin aturan-aturan itu. Tapi semuanya itu mereka tidak gubris. Semua penegak hukum ini sudah memutuskan ini. Kembali lagi kita bilang, kalau mau yang korupsi itu langsung saja dihukum mati. Jangan yang kayak gini, kita malu lihat dulu sudah pada demo turun ke jalan, sekarang dokter, para tenaga kesehatan mau turun ke jalan juga. Malu kita ini, rakyat Indonesia ini kayak begini besarnya. Lihat negara-negara lain, kita mau kita begini. Jadi kembali lagi kita berempati lah kepada rakyat ini. Jangan mereka ini hanya mementingkan, apalagi mau deket-deket. Aduh, kita mau deket pemilu kayak begini, mereka nggak tahu basic mereka itu apa sih. Saya bingung, rakyat Jawa ini bingung, mereka bikin aturan ini, basic mereka itu apa. Membuat aturan tapi nggak ngerti. Iya kan, mengenai tenaga juga mereka tidak ngerti, tidak paham. Lempar batu sembunyi tangan semuanya mereka itu. Jadi kembali lagi, coba tolong, ini mau pemilu lagi, kita coba, jangan kita carut-marut kayak begini. Cina sudah jauh jalan berlari, kita masih bergontok-gontokan di dalam negeri sendiri. Jadi malu kita ini sebagai rakyat Indonesia. Begitu saja, makasih. Saya mohon ke Anda sebagai tenaga kesehatan yang mau demo, introspeksi ya. Apakah Indonesia itu udah cukup baik? Gak usah jauh-jauh lah, kita bandingin aja sama Malaysia. Apa Anda nggak malu? Tolong Anda introspeksi, Anda sadarkan diri ya. Kita malu sama negara tetangga kita, Malaysia ya. Penduduk kita berapa persen tuh yang berobat ke Malaysia ya, di Penang terutama itu hampir 80% rumah sakit isinya orang Indonesia. Jadi saya pikir ini menunjukkan bahwa proses pengajuan legislasi kita dari pemerintah maupun dari DPR atau keduanya, inisiatif keduanya, itu memang para anggota DPR ini gagal dalam menyerap aspirasi awal dari konstituennya gitu, dari orang yang diwakilinya, dalam hal ini nakes gitu ya. Harusnya memang pada tahap awal juga ini sudah diserap aspirasinya, apa yang menjadi poin-poin yang keberatan itu tahap awal, mungkin dari tahun lalu. Dan kemudian keberatan itu mulai dicarikan solusinya dari awal, atau titik temunya atau titik negosiasinya dengan asosiasi dan seterusnya dengan cara melibatkan mereka. Tapi kalau sampai ini dengan ancaman demo bahwa tidak akan dibahas, itu juga tidak fair. Negara juga tidak boleh tunduk kepada asosiasi profesi atau demo. Seperti halnya buruh pernah sangat memperjuangkan untuk dihentikannya Omnibus Law. Setiap minggu, setiap bulan ada itu demo buruh seluruh Indonesia tentang undang-undang ketenagakerjaan yang menyebabkan mudah di PHK, tenaga kerja asing kok mudah sekali masuk ke Indonesia. Itu tetap aja Omnibus Law itu diundangkan juga, khususnya tentang tenaga kerja diundangkan juga oleh pemerintah gitu. Nah, jadi jangan sampai karena buruh dianggap nggak sekolahan atau dianggap bodoh barangkali ya, dan tanda petik itu ya udah cuekin aja, undangkan aja gitu. Kalau dokter, oh enggak, kita ikuti karena mereka demo, kita berhenti bahas. Ya nggak bisa begitu juga gitu. Terima kasih. Pemerintah melanjutkan membahas undang-undang. ID ini seperti mafia yang sepertinya tidak boleh diusik. Dia soalnya dia memonopoli berkuasa atas segala dokter. Selama ini kita tahu semua pasien yang mengalami kecelakaan, yang mengalami malpraktek itu kalah dalam persidangan. Walaupun ada, waktu itu saya pernah dengar. Ya, jadi pasien itu selalu dikalahkan. ID selalu menang. Dia seolah
nih dia dokter nih, kesehatan nih, berkuasa atas semuanya. Jangan seperti itu. Ini dia tuh pendidikan, bukan mafia. Harus attitude-nya bagus. Dia kan sumpah untuk berlaku dengan benar gitu loh. Jadi pasien juga harus dihormatin. Dan saya berharap pemerintah benar-benar membahas ada solusi agar ini tidak benar-benar monopoli berkuasa atas semua dokter. Kasihan banyak orang yang tertekan. Karena saya ada saudara di kedokteran dan juga ada teman-teman saya. Itu sulit sekali, seperti keluhan-keluhan selama ini di media sosial. Ibu benar pernah dengar kan? Walaupun ID membantah selama ini dan ingin seperti mafia, ingin memberondong semua ini. Saya berharap ID selesai masa berkuasanya. Itu harapan saya sih, nggak banyak orang yang ingin jadi dokter yang benar-benar sungguh-sungguh terjegal dengan ID. Ini harapan saya. Saya menilai penolakan organisasi profesi cenderung tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik dan pelayanan pasien. Jika ditelisik dari rencana undang-undang kesehatan ini yang pernah saya baca di media yang sedang dibahas di DPR dan pemerintah, justru 85% terkait langsung dengan perbaikan pelayanan kesehatan dan 15% mengatur sumber daya tenaga kesehatan, antara lain penerbitan izin praktek, pendidikan dari dokter spesial, perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan. Dan saya rasa demo organisasi profesi ini hanya berkutat pada apa yang akan aku dapatkan dan apa yang terbaik untuk aku, bukan yang terbaik buat pasien dan apa yang terbaik untuk kesehatan masyarakat. Oke, thank you. Yang berobat biar nggak pada lari ke luar negeri. Ini bidang kesehatan ada penyakit apa lagi? Itu kan yang harus dibedah bersama. Jangan seperti anak kecil atau takut nanti ada saingan dokter-dokter pintar pada datang ke Indonesia. Ya kita memang udah zamannya bersaing, bukan zaman seperti zaman Pak Harto ya kan. Kalau zaman Pak Harto kan kita pakai seragam loreng aja orang udah pada takut. Sekarang kita kalau memaju ya emang harus buka diri kita, belajar yang lebih giat, buktikan bahwa kita itu ada bangsa yang kuat, bangsa yang mau maju. Makasih. Ya, kalau saya melihat ini kan bukan hanya satu organisasi. Ini organisasi yang lengkap, mungkin saya rada berbeda dengan yang lain. Jadi ini memang pemerintah harus serius. Tapi di satu sisi saya melihat nanti akan ketemu di tengah-tengah karena memang juga nggak bisa ID memonopoli semuanya yang ada di Indonesia sekarang ini. Tapi juga tanpa ID pun kita juga berat gitu. Artinya ID itu kalau ibaratnya kalau partai itu partai Golkar lah istilahnya yang sudah mengakar gitu. Kalau nggak ada Golkar juga nggak rame gitu. Kalau nggak ada ID juga sama, akan berantakan juga kita. Artinya saya melihat pemerintah dan organisasi ini, nakas ini mestinya ketemulah di tengah-tengah, bukan berarti ditarik ke satu sisi yang sisi lain nggak dapat atau ditarik sisi lainnya yang satunya juga nggak dapat. Artinya bertemulah di tengah-tengah. Kalian kan organisasi ini organisasi intelek gitu loh, bukan organisasi preman gitu loh. Artinya mestinya bisa ketemulah. Terima kasih. Iya, ini komunitas kesehatan ini sudah membentuk satu kerajaan ya menurut saya. Kita lihat pelayanannya sejauh ini kan juga ya begitu-gitu. Kita lihat banyak warga yang berobat ke luar negeri sampai ke Malaysia, ke Penang segala macam ya. Sekarang malah banyak yang ke Thailand. Kenapa itu? Coba ditanya dulu. Mereka itu nggak mau akui. Apa salahnya itu ada bikin undang-undang yang untuk memperbaiki satu ekosistem itu ya. Termasuk farmasi, termasuk dokter, termasuk rumah sakit itu sudah membentuk satu ekosistem yang menguntungkan hanya mereka. Terlalu komersil kita tahu. Belum kita lihat itu pelayanan mediknya model apa. Kadang kan agak arogan ya. Nggak banyak menceritakan
sebab penyebabnya, pokoknya begitu. Pernah nggak ada malpraktek yang pernah di situ? Nggak pernah, ya kan? Itu prospektif. Mestinya kan terbuka lah untuk perbaikan menurut saya ya. Ini sekarang malah ngancam-ngancam, ini kan apa ini maksudnya? Negara nggak boleh atur. Nggak mungkin dong negara buat merusak segalanya kan? Ya, undang-undang kedokteran itu harus ada. Pernah dialami, itu operasi mata, terus itu dokter yang periksanya suruh periksa yang nggak berhubungan dengan mata. Karena pada waktu yang nganterin yang operasi mata itu, dia sekolah dokter ngerti, terus dibilang, itu kan nggak berhubungan dengan mata. Terus itunya diam, ya nggak jadi deh katanya gitu. Nah kedua, itu gigi kan sekarang yang dipasang tuh nggak boleh yang model kayak zaman dulu lagi, timah-timah gitu, harus seperti gigi putih. Masa ada dokter anjurin pakai gigi sambungan pakai itu? Makanya ada lagi yang berobat di satu rumah sakit, sakitnya apa disuruh periksa yang macam-macam yang lainnya. Akhirnya orang itu nggak mau pindah ke Penang, yang bukan usus buntu, bukan, dibilang kata dokter Penang, cuman dikasih obat supaya BAB langsung sembuh. Itu aja, Bu. Ancaman untuk mogok itu nggak pada tempatnya ya, karena dokter dan nakes itu kan sudah punya janji dokter yang akan, bahkan di peperangan aja gitu, kalau musuh sakit itu dokter itu tetap harus merawatnya sampai dia sembuh gitu. Ini mau mogok kerja ya kayaknya agak aneh ya, dan ya itu tadi benar juga sih, harus terbukalah terhadap perbaikan-perbaikan. Dan kalau memang ada sesuatu yang harus dilakukan nih, jangan mengancam untuk dihentikan pembahasannya, tapi ya mengancam untuk dia diajak ngobrol gitu loh, bukannya menghentikan. Ya, menurut saya itu mogok, dokter kan bidang profesional ya, semua nakes lah. Jadi semua warga penduduk itu yang terutama yang mengalami sesuatu kendala sakit atau apa, itu kan sangat mengandalkan kepada yang sangat profesional, itu para dokter, pada nakes dan lain sebagainya, baik walaupun dia hanya seorang perawat. Jadi menurut saya kalau ancaman demo atau mogok itu tidak benar. Jadi maksud dan tujuan dan panggilan jiwa spiritnya dokter itu apa? Adalah mencegah terjadinya sakit. Lalu kalaupun sakit, segera ditolong untuk disembuhkan. Jadi sekarang pemerintah mau mengubah peraturan atau undang-undang supaya lebih baik. Tentu peraturan itu diubah akan lebih baik, mungkin jauh lebih baik, karena saya dengar itu peraturan yang lama itu kan sudah lama sekali, sehingga tidak pernah dilakukan perbaikan atau perubahan-perubahan. Ya tentu sebagai rakyat, untuk sekarang itu zamannya sudah zaman seperti apa, peraturan yang diubah, undang-undang cipta kerja mengenai kesehatan itu tentu sudah harus diubah, disesuaikan. Kalau nanti ada pasal-pasal tertentu yang mereka takut ya, para dokter, para nakes dan sebagainya itu takut bahwa itu akan dirugikan, ya disampaikan saja secara profesional, karena mereka itu dokter-dokter adalah sekolah kuliahnya itu sudah bayar mahal, sudah tinggi-tinggi ya. Dan terus terang aja ya, dokter dan biaya-biayanya itu kita sebagai orang yang sakit misalnya pergi ini itu juga mahal sekali. Tidak itu dokter yang spesialis, dokter umum itu sekali periksa juga mahal sekali, bukan murah. Oleh karena itu menurut saya semua berjiwa besar. Negara menetapkan sesuatu tentu adalah untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi supaya kita juga tidak usah lagi berobat lagi ke luar negeri, ke Penang, ke Malaysia dan lain sebagainya, ke Singapura, yang habiskan biaya juga cukup besar, juga banyak sekali. Terus terang aja, kalau ngomong seperti ibu tadi ya, saya juga pernah alami di rumah sakit swasta di Indonesia, pergi periksa, hampir mereka malpraktik, terus terang aja. Cuman dia itu rumah sakit besar, punya kuasa. Saya sebagai warga itu tidak pernah berani menuntut aja, terus terang aja. Masa dia itu bisa salah? Hampir saja itu saya sudah nafasnya mau putus sudah. Jadi menurut saya terbuka saja, baik-baik saja, lakukan saja perubahan. Kalau ada hal-hal yang mereka merasa dirugikan, ya disampaikan kepada forum yang baik-baik saja secara profesional. Kalau yang ngancam demo itu sebenarnya dokternya udah bisa diidentifikasikan, ya tidak mempunyai hati nurani lah. Tapi ya saya cuma punya misalnya satu, bahwa dokter-dokter di Indonesia ini sebenarnya tidak punya nyali dalam memberikan diagnosa.
dia selalu ngambang. Nah itu juga yang udah paling masalah utama lah dokter di Indonesia ini, juga yang menyebabkan sometimes klaim-klaim dari asuransi juga tidak bisa dibayar ya, karena masalah dokter-dokter Indonesia ini tidak berani menulis diagnosa yang tepat, takut mereka. Nggak tahu takut apa ya, artinya apakah karena kompetensinya tidak mengerti penyakitnya, apakah karena takut dituntut di masalah hukum, nggak ngerti juga. Cuman ya itulah kelemahan dokter Indonesia itu, tidak berani melakukan diagnosa. Makasih. Jujur saya belum baca isi daripada RUU-nya, tetapi kalau saya mendengar bahwa yang komplain adalah ID, maka menurut saya lakukan, dukung RUU. Karena selama ini ID yang saya kenal itu ID yang sangat mafioso. Sulit bagi seseorang untuk kuliah atau sekolah spesialis, jadi dipersulit. Sementara negara kita ini membutuhkan banyak sekali tenaga medis. Bahwa ada gertakan tenaga kesehatan akan mogok, itu mah bohong. Banyak dari dokter yang masih punya integritas, yang benar-benar bekerja untuk melayani orang yang membutuhkan keahlian mereka. Terima kasih. Nah, saya setuju sih. Jadi intinya memang di ID itu banyak mafianya lah. Ya, makanya kita memang harus ada RUU, undang-undang untuk ini memberantas segala mafia, baik di skala sektor, baik kesehatan maupun yang lainnya gitu. Jadi saya mendukung kalau RUU itu segera disahkan. Terima kasih. Jadi menurut saya memang ini di belakangnya mungkin ini ID memang. Ya. Jadi intinya ada ancaman terkait dengan demo besar-besaran seluruh Indonesia kalau itu diteruskan oleh DPR dan pemerintah. Itu omong kosong kalau menurut saya. Saya sih melihat ya, dokter kan profesi yang mulia sebenarnya, tugasnya membantu orang, malah mereka ada stigma segala macam. Tapi kok tingkah lakunya kok bagi kayak mafia, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Saya tahu bahwa kesehatan di Indonesia, biaya kesehatannya sangat tinggi, ada banyak masalah di obat-obat tinggi, banyak masalah. Itu harus diperbaiki. Tapi mereka saya coba takut dan mencoba merancang pemerintah dengan demo-demo seperti ini. Jadi tolonglah, mudah-mudahan sadarlah dokter bahwa kalian itu pekerjaan mulia, pekerjaan mulia, tindakan seperti apa yang mulia. Terima kasih. Kalau saya sendiri itu seperti yang pendapat bapak yang tadi itu adalah semuanya yang ini kan oleh ID. Dia sendiri pingin untuk melanggengkan kekerajaan untuk yang seperti ini aja cara kesehatan, penanganan kesehatan Indonesia. Makanya kayak begitu tuh kan banyak sekali orang tuh sampai ke luar negeri berobat. Saya aja sendiri pernah tuh mengalami orang tua saya berobat sampai 1 bulan akhirnya jangan meninggal juga. Satu dokternya itu megang bisa banyak-banyak. Rumah sakit A, B, C, D, E. Kapan dimikirin penyakit pasiennya? Apa sih penyakitnya? Sampai meninggal tidak ketemu penyakitnya. Nah itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan undang-undang yang baru nanti lebih terbuka lagi. Ya itulah yang harapan kita menjadi nanti ada perubahan untuk penanganan kesehatan masyarakat kita lah yang lebih enak nanti melakukan pengobatan. Indonesia jadi tidak banyak kehilangan dipisah untuk keluar berobat. Aduh, kalau saya sih betul-betul heran juga ya. Ini kan dari tenaga kesehatan ya, tentunya pasti berpendidikan lebih tinggi ya dibandingkan para buruh ya. Kok bisa seperti itu juga cara pemikirannya juga ya loh. Mogok kalau misalkan nggak bisa diikutin, nggak diikut sama pemerintah, dia akhirnya mogok secara massal. Aduh, itu yang betul-betul sangat-sangat istilahnya sangat miris ya menurut saya ya itu loh. Karena kan bagaimanapun juga ini namanya pemerintah kan pasti punya dasar khusus juga ya untuk membuat perubahan-perubahan ya. Dan tentunya memikirkan sana, memikirkan sini juga gitu loh. Harusnya betul-betul dipertimbangkan juga ya untuk masalah ini ya, untuk tenaga kesehatan juga ya. Apalagi ini masalah tenaga kesehatan itu sangat-sangat vital itu. Itu aja, terima kasih. Dengar keluhan yang dibicarakan untuk demo menentang pemerintah RUU
organisasi itu. Saya kira cukup aneh juga orang yang pada ikut demo. Ya berpendidikan ikut demo menentang pemerintah mau merubah Omnibus Law. Karena menurut saya ya pemerintah benar juga ya. Dia menggerakkan mau diadakan STR seumur hidup. Ya yang namanya STR kan surat tanda registrasi. Karena saya melihat ini organisasi profesi ini perkumpulan bukannya mempermudah anggotanya malah mempersulit. Tiap tahun bayar iuran anggota, mau minta izin praktek pun kayaknya berbelit-belit harus ngikutin SKP Krip lah. Ya itu aja, mohon kiranya organisasi ID yang lama biar bisa bermudah dengan anggota ID yang baru. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.